Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Peniel Jakarta. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti baik-baik dong Kaumi? Iya, semua sehat ya kawan ya? Sehat dong. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kawan mau ajak adik-adik kita bersatu dulu. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyi lagu dari Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Semuanya berdiri ya, kita pakai gerakan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita, kami ingin memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu dari Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik yang bawain cerita kita hari ini Kak Omi. Terima kasih Kak Wan. Selamat melayani Kak Omi. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu bacaannya dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kalau sudah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan arti firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Sekarang kita baca sama-sama ya adik-adik. Markus 1 ayat 16 sampai 20 diberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Kakak punya video, coba adik-adik kita tonton dulu ya videonya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Nah, tadi kan kita udah baca Alkitabnya, juga udah menonton videonya. Sekarang kakak mau tanya, di bacaan ini ada berapa orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya? Coba diingat. Ya, benar, ada 4 orang. Siapa mereka? Mereka adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, apa sih yang sedang mereka lakukan adik-adik? Mereka sedang menjala ikan ya. Menjala ikan itu berarti menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Ya, bisa disebut sebagai nelayan. Sekarang kita perhatikan lagi ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa jawaban ke-4 orang tadi ketika Yesus mengajak mereka? Apakah ke-4 orang tadi bilang,
Tuhan tunggu dulu ya, aku mau beresin jala aku. Tuhan tunggu dulu, aku mau lihat ikan-ikan aku. Tidak ya, tapi keempat orang itu langsung pergi dan mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau adik-adik yang diajak oleh Tuhan Yesus, misal ya contohnya, Mari Kiel atau Mari Milsi atau Mari Dean, Deril, Seril, Felis, ya semua nama adik-adik dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Apa yang akan adik-adik katakan? Tuhan, aku kan masih kecil, entar aja deh kalau aku udah besar. Enggak gitu ya adik-adik ya, tapi adik-adik harus bilang, siap Tuhan Yesus, aku mau menjadi murid Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Aku juga mau menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya menjala manusia? Masa kita harus nangkepin orang pakai jaring atau jala? Kan gak mungkin ya, tapi menggunakan sikap hidup kita, ya, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Melalui kerendahan hati kita, ketulusan hati kita untuk menolong orang lain, peduli kepada orang lain yang kesusahan. Bisa juga menjala manusia dengan cara menggunakan talenta yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Apa itu talenta? Kebisaan kita ya. Adik-adik jagonya apa? Jago matematika, jago olahraga atau futsal, bisa bantu temannya yang tidak bisa. Atau jago main musik atau menyanyi, bisa memuji Tuhan lewat lagu. Atau jago menggambar, adik-adik bisa menggambar ciptaan Tuhan yang indah, kemudian bilang, ini loh Tuhan saya yang hebat yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bisa dengan banyak hal kita menjadi penjala manusia. Kita mau atau tidak? Pasti adik-adik mau kan? Sekarang kita mau panggil Kak Awan dulu ya, kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu apa Kak Awan? Nah adik-adik kita mau nyanyi lagu dari Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik sekarang kita mau masuk doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Kami ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan ketulusan hati kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik dalam sekolah online, berkati adik-adik agar dapat mengikuti sekolah online dengan baik. Dan juga adik-adik dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Tuhan Yesus berkati juga papa, mama, adik-adik agar selalu Tuhan Yesus beri kesehatan, selalu Tuhan Yesus menyertai papa dan mama adik-adik. Tuhan Yesus juga kiranya ingin menjamah adik-adik yang sedang sakit. Tuhan Yesus ingin menjamah adik-adik yang masih belum ikut. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami, gereja GPB Peniel, berkati Ibu Pendeta beserta keluarganya, berkati juga para majelis serta keenam pelkat. Kiranya Tuhan Yesus mau melancarkan rancangan yang sudah dibuat oleh gereja dan dapat dilancarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa Indonesia ini, berkati
Bapak Presiden beserta para menteri, berkati mereka agar dapat mereka menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga kiranya Tuhan ingin menolong bencana alam, para korban yang terkena bencana alam di Indonesia. Kiranya Tuhan segera pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih persembahan, adik-adik siapin persembahannya. Terus adik-adik juga nanti bisa dititip di mama atau papanya, nanti dibawa ke dalam gereja. Kita mau nyanyi dari Aku bawa dan berikan. Adik-adik bisa lihat OVO dan GoPay seperti video berikut ini. Lagi adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi agar Tuhan melimpahkan berkat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sudah mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Ada pengumuman gak, Kak? Kawan mau ingetin ya adik-adik, kalau adik-adik yang mau kesaksian pujian melalui video nyanyi atau baca puisi, atau adik-adik mau instrumen lewat piano atau lewat alat musik lainnya, adik-adik boleh kirim ke kakak-kakaknya. Jadi nanti kita tampilin di video ibadah hari Minggu depan. Ditunggu videonya ya adik-adik. Sekarang kita sudah mau mengakhiri, kita mau nyanyi dari hari Minggu. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia
tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat menjadi murid Tuhan yang setia, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kalau kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami serta memelihara kehidupan kami. Ingatkan kami untuk minggu depan, boleh mengikuti kembali secara streaming ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, jangan lupa videonya